Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan mukjizat terbesar. Tidak ada nabi lain yang mendapatkan mukjizat tersebut sebagaimana beliau. Mukjizat tersebut adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihi salam secara kurang lebih 23 tahun secara beransur-ansur. Selama 13 tahun Allah turunkan Al-Qur'an ini di Mekah dan 10 tahun hingga beliau wafat di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan untuk dijadikan petunjuk bagi manusia. Bahkan dalam ayat lain pun Allah juga mengatakan hal yang senada. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran akan menambah kerugian. Ayat ini juga menerangkan bahwa Al-Quran dijadikan penawar serta rahmat untuk kaum muslim. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, agar Al-Quran dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, membacanya. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan cara awal untuk kita menjadikan ia sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita. Aktivitas membaca Al-Quran dapat dimaknai dengan melakukan rutinitas yang dijadwalkan secara sistematis dengan mengalokasikan waktu khusus untuk bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, mempelajarinya atau mentadaburinya. Langkah kedua, kita harus paham makna yang dikandung, tentu akan menambah rasa keimanan kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, mengamalkannya. Langkah terakhir yang harus dilakukan dengan Al-Quran adalah berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang terkandung di dalamnya, serta melaksanakan langkah-langkah tersebut. Maka setiap muslim telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.